Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan analis dan media yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang dalam acara paparan publik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Unilever Indonesia Tbk yang selanjutnya disebut dengan rapat. Pada hari ini hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022. Sebelumnya izinkan kami akan memperkenalkan Direksi PT Unilever Indonesia Tbk yang hadir dalam acara ini. Presiden Direktur Ibu Ira Noviarti. Direktur Bapak Ainul Yakin. Direktur Ibu Eni Hartati. Direktur Ibu Herni Raharja. Selamat siang. Direktur Ibu Reski Damayanti. Kepala Divisi Komunikasi Ibu Kristi Nelwan. Selanjutnya acara akan saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Kristi Nelwan, Kepala Divisi Komunikasi yang akan bertindak sebagai moderator dalam paparan publik ini. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di acara paparan publik PT Unilever Indonesia Tbk setelah tadi pagi kita melaksanakan RUPS. Sekarang waktunya kita melaksanakan paparan publik yang dilaksanakan juga secara hybrid. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang hadir secara offline, juga Bapak Ibu yang hadir secara virtual. Saya Kristi Nelwan, saya akan memandu pertemuan kita hari ini dan seperti yang disebutkan tadi sudah hadir bersama kita semua Ibu Ira Noviarti selaku Presiden Direktur, Ibu Eni Sampurno, Direktur, Ibu Heni Raharja, Direktur, Bapak Ainul Yakin, Direktur, dan Ibu Reski Damayanti, Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan. Agenda kita pada hari ini adalah kita akan membuka dengan pembacaan ketentuan, tata cara penyampaian pertanyaan, kemudian akan ada kata sambutan dari pimpinan perseroan, lalu penyampaian materi paparan publik dan sesi tanya jawab, kemudian akan kita tutup. Untuk sesi tanya jawab, kami akan mengumpulkan pertanyaan melalui Slido. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang bergabung secara virtual sudah melihat barcode-nya bisa di-scan. Atau Bapak Ibu yang ingin langsung datang ke Slido saja untuk memasukkan kodenya bisa juga. Kodenya adalah PEUNVR 2022. Sekali lagi, kode Slido-nya untuk pertanyaan yang akan disampaikan kami persilahkan untuk memasukkan kode PEUNVR 2022. Sesi tanya jawab akan dilakukan setelah sesi paparan selesai dilakukan. Peserta wajib menuliskan nama dan instansi sewaktu memasukkan pertanyaan. Dan kami akan membacakan pertanyaan terpilih yang telah disampaikan melalui Slido. Mohon agar dapat mengajukan pertanyaan yang relevan dengan tema dan topik yang disampaikan dengan maksimal 2 pertanyaan per orang. Kami dapat memilih dan menggabungkan pertanyaan yang relevan untuk dapat dibacakan dan dijawab oleh perwakilan perseroan. Dan kami mohon maaf mengingat keterbatasan waktu, mungkin kami tidak dapat membacakan seluruh pertanyaan. Jadi jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut dapat diajukan ke alamat email Unilever yang akan kami sampaikan di akhir acara. Selanjutnya, penafian atau disclaimer. Rilis dan komunikasi ini kecuali untuk informasi historis dapat berisi pernyataan,
termasuk kata-kata atau frase seperti mengharapkan, mengantisipasi, bermaksud, akan melakukan, bertujuan, memperkirakan, merenungkan, berusaha, objektif, sasaran, proyek, harusan, dan ekspresi atau variasi serupa dari ekspresi atau istilah yang berlawanan yang menunjukkan kinerja atau hasil di masa depan keuangan atau sebaliknya yang merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu dapat membaca di screen Bapak Ibu sekalian yang ditampilkan juga di layar. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan mempersilahkan Ibu Ira Noviarti untuk segera memulai paparan siang ini. Silakan Ibu Ira. Terima kasih Mbak Kristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua secara fisik maupun virtual di dalam acara Public Expose 2022. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk berbagi informasi mengenai perkembangan pasar di Indonesia, strategi dari perusahaan dan juga bagaimana kinerja Unilever Indonesia di kuartal pertama tahun 2022. Di tahun 2022 merupakan tahun yang penuh dengan optimisme bagi Unilever Indonesia karena COVID-19 mereda sehingga pembatasan sosial berskala besar itu diringankan. Pasar telah dibuka kembali dan pertumbuhan makro pasca pandemi yang sangat menjanjikan. Dan dengan ini kami berharap akan dapat bertumbuh bersama dengan Indonesia. Kami memulai tahun 2022 dengan awal yang kuat dan kami memiliki tujuan untuk mempertahankan momentum untuk selalu bertumbuh di setiap kuartalnya. Fokus prioritas kami adalah untuk tumbuh lebih kuat setiap tahunnya dan menguatkan posisi kami sebagai pemimpin pangsa pasar FMCG selaras dengan ambisi jangka panjang kami untuk menjadi perusahaan yang bertumbuh lebih cepat daripada pasar dan menjadi perusahaan FMCG nomor 1 di Indonesia. Ringkasan keputusan RUPST 2022 Perseroan. Sebelum masuk ke dalam strategi perusahaan dan hasil kerja di kuartal 1 tahun 2022, perkenalkan saya untuk menginformasikan tentang ringkasan keputusan RUPST 2022 yang baru saja kami selenggarakan pada pagi ini. Yang pertama adalah pengesahan laporan keuangan dan persetujuan atas laporan tahunan perseroan, termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Yang kedua adalah penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, di mana kami akan membagikan dividen final sebesar 84 per lembar saham. Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik untuk mengaudit buku perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Keempat, persetujuan atas perubahan susunan direksi perusahaan. Kelima, penetapan remunerasi para anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pembahasan mengenai Unilever Indonesia sebelum saya menyampaikan mengenai strategi dan plan yang dilakukan oleh Unilever Indonesia dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Unilever Indonesia telah berkembang bersama Indonesia selama 88 tahun sejak tahun 1933 dan sebagai perusahaan 40 triliun rupiah dengan 5.000 karyawan di seluruh Indonesia, kami memiliki komitmen dan menjadi budaya dalam organisasi kami dalam mendorong keragaman dan inklusi. Komitmen kami ini telah mendorong kami menjadi perusahaan pilihan nomor 1 selama 8 tahun berturut-turut
Dan Unilever Indonesia dengan keunggulannya telah melayani konsumen Indonesia dengan 43 merek atau brand di seluruh kategori high home and personal care, foods, dan refreshment. Kami memegang kepemimpinan pasar pada 13 kategori dari 15 kategori di pasar Unilever Indonesia beroperasi. Unilever Indonesia juga memiliki kehadiran yang substansial di Indonesia dengan penetrasi korporasi kurang lebih sekitar 100%, artinya minimal ada satu produk Unilever di setiap rumah tangga Indonesia. Distribusi perusahaan kami lebih dari 80% dan produk kami didistribusikan oleh lebih dari 500 distributor independen yang melayani lebih dari 350.000 pengecer langsung di seluruh Indonesia. Kami percaya bahwa brand with purpose grow, company with purpose last, and people with purpose thrive. Saat menjalankan bisnis kami juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Our visions, visi kami sebagai perusahaan, visi dari Unilever Indonesia adalah memberikan dampak positif bagi kehidupan setiap orang Indonesia di setiap hari, dimanapun mereka berada dengan merek dan inisiatif strategis kami. Kami juga memiliki tujuan mendorong pertumbuhan Unilever Indonesia secara konsisten, kompetitif, menguntungkan, dan bertanggung jawab. Saya akan sedikit jelaskan mengenai kondisi dari Indonesia hari ini dan esok, sehingga bisa menjadi konteks sebelum saya membahas mengenai strategi yang sudah dijalankan dan akan diterus dijalankan oleh Unilever Indonesia. Unilever Indonesia adalah negara yang menjanjikan dan sudah berada di ekonomi terbesar ke-16 di dunia dan berpotensi menjadi yang terbesar ke-7 pada tahun 2030. Kami mengantisipasi bahwa ekonomi akan pulih setelah pandemi dengan PDB tahunan kembali ke 5%. Pada tahun 2025, kelas menengah ke atas akan mencapai lebih dari setengah populasi. Dengan sekitar 68% dari populasi tinggal di daerah perkotaan. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Sebesar 87% dari jumlah penduduk dengan lebih dari 85% wanita muslim menggunakan jilbab. Hal ini membuat adanya perubahan demand akan produk-produk dan benefit dari barang yang digunakan oleh konsumen. Dari segi channel, e-commerce akan terus berakselerasi di mana diharapkan ke depannya memiliki 15 kontribusi terhadap total channel FMCG pada tahun 2025. Dan kontribusi ini akan terus bertumbuh dengan CAGR 30% di 5 tahun ke depan. Kalau kita lihat dari sisi marketnya. Ya. Proximity channel akan terus menjadi penting di mana minimarket akan mendapatkan lebih banyak traffic dan shopper karena shopper akan meninggalkan large format atau yang kita biasa bilang hypermarket. Selain itu, DT akan terus tetap dikunjungi oleh shopper dan GT akan terus bergerak atau bertumbuh kurang lebih sekitar 2-3% di 5 tahun ke depan. Di dalam kategori, karena pasar terus berlangsung pulih, kami melihat adanya peluang pengembangan pasar, konsumsi untuk beberapa kategori seperti hair care, ice cream, skin care, face care, body care, hair conditioner, dan banyak dari beberapa kategori yang di Unilever Indonesia beroperasi masih memiliki opportunity dalam hal konsumsi dan masih memiliki opportunity untuk bisa di-convert dengan memberikan higher benefit. Apa yang menjadi Unilever Indonesia Strategic Priorities 5 tahun ke depan? Untuk menjadikan Unilever Indonesia terdepan dan dapat memenuhi tren perubahan masa depan, kami memiliki 5 strategic priorities yang kami percaya akan membawa Unilever Indonesia semakin bertumbuh dalam 5 tahun ke depan. Apakah strategi tersebut? Yang pertama adalah strengthen dan unlock the core. Kedua adalah play the full portfolio.
Ketiga adalah build execution powerhouse. Keempat adalah e-everything dengan melakukan transformational capabilities. Dan kelima adalah leading in sustainability. Saya akan lebih menjelaskan lebih detail masing-masing strategi pilar tersebut. Yang pertama adalah strengthen dan unlock core. Prioritas strategi pertama kami adalah memperkuat potensi strong core dan big brands kami. Di masa inflasi yang tinggi seperti sekarang ini, konsumen Indonesia tidak hanya mencari nilai dari harga yang mereka bayar, tapi mereka juga mencari merek yang sangat kredibel yang menawarkan keunggulan produk. Oleh karena itu, kami meningkatkan upaya kami dalam memperkuat core dan big brands. Kami melakukannya melalui kenaikan investasi di media dan memperkuat advertising campaign. Memastikan bahwa investasi media kami kompetitif dan kualitas iklan kami teruji dengan hasil iklan yang sangat baik. Kedua, memastikan kita mendorong ketersediaan fisik dari produk-produk kami. Ketiga, memberikan produk dengan kinerja yang lebih unggul. Produk core kami diuji dalam riset konsumen dan memenangkan keunggulan produk dibandingkan dengan kompetitor. Pandemi 2 tahun terakhir telah mempengaruhi konsumsi konsumen dan dengan merek Unilever yang kuat kami akan menstimulasi kembali konsumsi konsumen melalui program pengembangan pasar yang mencakup habit building campaign, inovasi brand, dan produk yang relevan. Kami mendorong orang yang memasak lebih banyak lagi bersama Royco dan mengkomunikasikan brand-brand kita dan mengajak konsumen Indonesia untuk bisa melihat kembali habit ritual yang mereka lakukan sekarang ini. Bagaimana strategi kami di play the full portfolio? Untuk menjawab two speed of economy yang terjadi di Indonesia saat ini, play full portfolio adalah strategi yang paling tepat. Unilever Indonesia memiliki kekuatan di segmen menengah dan kita melihat bahwa ada kesempatan atau opportunity yang sangat baik di segmen atas dan juga di segmen bawah. Di konsumen kelas menengah dan bawah akan terus menjadi mayoritas penduduk Indonesia dan kami melihat bahwa segmen kelas atas tumbuh pada tingkat yang jauh lebih cepat. Strategi kami di premium segmen akan lebih dijelaskan oleh Bapak Yakin sebagai BPC Direktur. Beliau akan menjelaskan apa yang menjadi strategi, apa yang menjadi inovasi-inovasi yang akan kita lakukan untuk memastikan bahwa kita mengeksplor opportunity di segmen premium. Kami juga memastikan bahwa kami dapat menangkap permintaan di value segment. Kami melakukan ini dengan memberikan manfaat yang lebih besar melalui produk unggulan dengan biaya yang terjangkau. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan merek kami yang ada saat ini. Kami merancang packaging khusus untuk konsumen traditional market yang memiliki pengeluaran per trip terbatas dengan harga yang terbatas. Contoh yang kami lakukan adalah mengeluarkan paket Rp5.000, paket Rp500, Rp1.000, Rp2.000. Paket dan harga kami dirancang untuk meningkatkan penetrasi sekaligus menyesuaikan ukuran daya beli konsumen kelas bawah. Strategi kami yang ketiga adalah menjadi execution powerhouse. Kami melakukan ini dengan memperkuat eksekusi di channel kami saat ini yaitu distributive trade dan modern trade dan juga saluran masa depan yaitu e-commerce. Untuk meningkatkan pertumbuhan di channel ini kami merancang portfolio yang tepat di setiap kategori utama untuk konsumen di channel. Dan di mini strategi kami akan jalankan dengan merancang portfolio yang tepat menjadi mitra pertumbuhan dan juga men-step up presence kita di omni-channel. Penjelasan mengenai apa yang kita lakukan di channel, terutama digitalisasi di GT akan dijelaskan dengan lebih lanjut dan lebih detail oleh Ibu Herni Raharja sebagai Direktur Sales Unilever Indonesia.
Strategi yang keempat adalah transformational capabilities. Pandemi dan pembatasan telah mempercepat digitalisasi ke tingkat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Platform digital saat ini tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, menjual, dan bertransaksi, tapi juga menciptakan wawasan, pembelajaran, dan membantu bisnis dalam membuat proses yang lebih efisien dan produktif. Tahun ini Unilever memperkenalkan forecasting machine learning yang akan membantu kami memahami kinerja kami saat ini dan memprediksi kinerja kami di masa depan yang sangat membantu dalam menghasilkan forecasting dengan akurasi yang sangat tinggi dan memungkinkan kami menghabiskan lebih banyak waktu untuk pekerjaan yang strategis dan kemitraan bisnis. Sejak tahun 2021 kami telah meluncurkan sistem integrated operations melalui portal pelanggan end-to-end sehingga memudahkan pelanggan untuk mengakses program promosi penjualan, pemesanan, melakukan pembayaran, dan memantau pengiriman. Unilever Indonesia mengembangkan tim intelijen dan manajemen berbasis data yang menghasilkan insight dan mengubahnya menjadi peluang dan pembelajaran baru untuk mengoptimalkan program bagi pelanggan sesuai dengan permintaan pasar. Untuk menjadi organisasi yang sesuai di masa depan, kami menginvestasikan waktu dan upaya kami untuk membangun kemampuan pemasaran perdagangan berbasis data, yaitu dengan retailer partnership, di mana kita memiliki Digital Center of Excellence dan juga menghadirkan berbagai aset digital untuk mengkomunikasikan manfaat produk kami dan memberikan inspirasi bagi konsumen. Strategi kelima kami adalah leading in sustainability, sejalan dengan visi kami untuk menjadi pemimpin global dalam bisnis yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa bisnis yang dijalankan dengan tujuan mulia memiliki posisi yang baik dan mampu bersaing dengan tuntutan masa depan sehingga menghasilkan kinerja yang sangat baik. Bisnis kami tidak hanya berfokus pada profitabilitas. Selama lebih dari 88 tahun kami telah menjalin kehidupan bersama masyarakat Indonesia. Kami telah mendukung dan akan terus mendukung masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Melalui kapasitas dan relevansi bisnis kami telah mempromosikan gaya hidup yang berkelanjutan, perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan menciptakan bisnis yang inklusif untuk meningkatkan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Ada 3 program keberlanjutan perseroan yang kami miliki. Pertama adalah meningkatkan kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan Indonesia. Kedua adalah kami berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mengumpulkan dan memproses lebih banyak kemasan plastik daripada yang kami jual. Dan ketiga, kami berinisiatif untuk meningkatkan mata pencaharian jutaan orang melalui program pengembangan petani kedelai hitam Bango, bermitra dengan hampir dari 20.000 petani kelapa sawit, kedelai hitam, dan gula kelapa melalui serangkaian program dan memberikan pelatihan perkebunan yang akan meningkatkan produktivitas dan kualitas panen. Demikian pemaparan dari strategi Unilever Indonesia agar kita bisa bertumbuh lebih kuat lagi dan berkesinambungan dalam jangka dekat, jangka menengah, dan jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ira Noviarti atas paparannya. Tadi Ibu Ira sudah menyampaikan hasil rapat umum pemegang saham tadi pagi, juga menjelaskan kondisi market Indonesia saat ini dan masa depan, dan menjelaskan kembali 5 strategic priorities Unilever Indonesia untuk kedepannya, yaitu memperkuat dan unlock potensi penuh dari brand-brand besar dan produk utama melalui inovasi dan program marketing terdepan untuk mendorong pertumbuhan pasar. Yang kedua, memperluas dan memperkaya portfolio ke premium dan value segment. Yang ketiga, memperkuat kepemimpinan di channel utama yaitu GT dan modern trade dan channel masa depan yaitu e-commerce. Keempat, penerapan e-everything di semua lini termasuk memimpin di digital dan data-driven capabilities. Dan yang kelima adalah tetap menjadi yang terdepan dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya saya undang Ibu Eni Sampurno selaku Direktur untuk menyampaikan kinerja kuartal 1 PT Unilever Indonesia Tbk. Silakan Ibu Eni.
Terima kasih Ibu Kristi. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan pencapaian Unilever Indonesia di kuartal 1 2022. Dengan ini saya kabarkan kabar baik yang pertama adalah pertumbuhan dari penjualan kami. Di kuartal 1 kami membukukan penjualan sebesar 10,8 triliun atau 5,4% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan itu semua disupport atau didukung oleh pertumbuhan domestic sales sebesar 5,8%. Dari sisi laba bersih, perusahaan juga telah membukukan laba bersih sebesar 2 triliun. Kalau kita bandingkan terhadap tahun lalu ada perkembangan sebesar 19%, tetapi di dalam 19% terdapat penyesuaian dari Central Service Management Fee. Dan kalau kita keluarkan maka pertumbuhan profit di kuartal 1 adalah sebesar 4,8%. A very strong cash delivery juga, kita punya net cash flow sebesar 1,7 triliun. Perkembangan tersebut didukung oleh pertumbuhan di semua divisi. Divisi Home and Personal Care mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,5% dan Food serta Refreshment continue the strong growth momentum dari tahun lalu dan membukukan growth sebesar 8,5%. Salah satu divisi dari Food dan Refreshment yaitu Food Solution juga membukukan pertumbuhan yang sangat bagus, 25%. Ini seiring dengan pembukaan ekonomi dari pemerintah sehingga bisnis restoran dan hotel mulai berkembang kembali. Dari sisi next slide. Dari sisi media, tadi Ibu Ira menjelaskan bahwa strategi yang pertama adalah memperkuat brand-brand kami dan ini kita juga jabarkan di dalam spending kami di media atau advertising. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di chart tersebut, biaya dari advertising kita step up di tahun ini dari sekitar 5,5% menjadi sekitar 6,8 up to 7%. Nah, bagaimana dari sisi profitability? Dari Bapak dan Ibu semua sudah tahu bahwa sejak kuartal 3 tahun lalu commodity price inflation naik secara tajam. Tapi alhamdulillah di kuartal 1 perusahaan Unilever Indonesia masih bisa mempertahankan kinerja dari sisi gross profit. Ini didukung oleh kenaikan harga beserta juga saving initiative yang telah diluncurkan oleh Unilever Indonesia sejak kuartal 4 tahun lalu. Sedikit mengenai commodity cost, mungkin teman-teman juga sudah melihat banyak dari berita bahwa memang commodity cost sangat fluctuated even sampai sekarang. Dengan adanya perang Ukraine dan Rusia membuat situasi juga masih volatile, kita bisa lihat beberapa komoditi naik secara pesat. Apa yang akan dilakukan oleh Unilever ada 3 hal. Yang pertama adalah kita accelerate saving dari material menggunakan leverage dari muscle dari global Unilever. Yang kedua pricing untuk produk-produk kita di mana yang masih mempunyai kekuatan untuk kenaikan harga. Dan yang ketiga unlock saving di semua lini dari biaya. Saya akan tutup dengan fokus di tahun 2022. Yang pertama tentu saja melanjutkan momentum pertumbuhan dan menghasilkan pertumbuhan yang kompetitif. Yang kedua adalah kami akan terus berinvestasi untuk pertumbuhan dengan terus mengelola tekanan inflasi. Dan yang ketiga mempertahankan disiplin biaya dan penghematan. Sekian Bu Kristi. Terima kasih Ibu Eni, karena waktu sudah terus berjalan nih, sudah semakin mendekati waktu kita, jadi saya akan langsung aja mempersilahkan Bapak Ainul Yakin selaku Direktur untuk melanjutkan paparannya. Silakan Pak Yakin. Terima kasih Ibu Kristi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya akan menjelaskan sedikit lebih dalam tentang portfolio di Beauty and Personal Care, salah satu divisi di Unilever. Hari ini saya akan fokus ke dalam premiumisasi yang kita lakukan di divisi kami. Ya, pertama, kenapa sih premiumisasi itu penting buat kita? Yang merupakan salah satu strategi dari company yang tadi dijelaskan oleh Bu Ira. Pertama adalah kalau kita lihat tingginya pertumbuhan
di konsumen kelas menengah ke atas. Jadi kalau tadi dijelaskan bahwa kita market leader, ya pemimpin pasar di 13 dari 15 kategori di mana kita bermain, maka sebagai market leader sudah tentu kita sangat kuat di mayoritas of konsumen yang ada di tengah. Tetapi kemudian kita melihat ada peluang pertumbuhan yang lebih tinggi di segmen menengah ke atas. Itu yang kita ingin gali dan kita ingin dapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Yang kedua, juga dari sisi tempat para konsumen belanja, kita lihat terjadi pergeseran, ya, bahwa konsumen tidak hanya belanja di traditional trade atau di large format, tetapi juga mereka semakin banyak belanja di tempat-tempat yang proximity store, toko-toko yang dekat rumah seperti minimarket dan lain-lain, tapi juga di health and beauty store maupun di e-commerce. Nah, tempat-tempat seperti itu adalah tempat-tempat yang sangat sesuai untuk melakukan pertumbuhan gitu ya, untuk produk-produk yang sifatnya lebih premium. Nah, premiumisasi kalau di divisi beauty and personal care itu kita lakukan di semua lini bisnis kita, di semua kategori. Kita lihat misalnya di hair care, kita punya produk-produk yang sifatnya buat mass dengan API itu average price index, kira-kira harga indeks harganya ada di angka 100 sampai 120. Misalnya kita punya seperti Sunsilk and Clear yang sudah sangat terkenal di Indonesia dan merupakan pemain-pemain besar di hair care. Tetapi karena ada opportunity, kesempatan di yang premium, kita juga punya merek seperti Tresemme di mana price indexnya 140, maupun juga Dove, Micellar dan Hyaluron misalnya yang price indexnya bahkan lebih tinggi di 150 sampai 165. Face care begitu juga, kita punya Pond's, tapi juga kita punya Pond's Serum yang price indexnya sampai 270 atau Pond's Age Miracle. Ya, di mana itu adalah untuk anti age atau age management, ya, di mana price indexnya lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya ketika di body care, kita punya Citra, kita punya Vaseline, kemudian kita baru-baru ini juga meluncing satu produk premium khusus untuk berhijab, Vaseline Hijab Bright, itu juga di indeks 170. Itu juga performance-nya sangat bagus. Nah, lebih tinggi lagi kita punya yang namanya Vaseline Glutathione. Yang ini merupakan produk Unilever yang ada di negara lain yang kita bawa ke Indonesia. Sebagai pemain global kita bisa melakukan hal seperti itu. Nah, saat ini Vaseline Glutathione kita jual di e-commerce dan itu juga sangat-sangat bagus penjualannya. Oral care begitu juga. Kita sudah sama-sama tahu Pepsodent merupakan brand yang paling banyak dipakai oleh konsumen di Indonesia. Dan varian utamanya adalah Pepsodent gigi berlubang, di mana itu price indexnya 100. Tapi seperti Bapak Ibu lihat, kita juga punya yang premium, baik itu yang natural maupun close up, dan juga untuk gigi sensitif, di mana price indexnya bisa sampai 400 atau 4 kali lipat dari Pepsodent yang core. Begitu seterusnya bahkan di skin cleansing, ya untuk produk perawatan mandi, kita punya Lifebuoy dan Lux yang merupakan pemain besar, tapi kita juga punya varian-varian premium yang kita luncurkan. Dan kita juga punya satu merek baru yang kita sebut dengan Love Beauty and Planet, dan itu juga premium dengan harga 3 kali lipat dari yang core. Kategori terakhir deodoran, kita punya Rexona yang merupakan merek andalan kita, market leader di Indonesia. Tapi kita juga punya premium range dari Rexona maupun juga merek lain seperti Dove dan Dove Deo Serum yang merupakan varian premium dari produk deodoran kita. Next. Nah,
bagaimana kita mengimplementasi premiumisasi yang kita canangkan tadi. Yang pertama adalah dengan inovasi, yang tadi saya sebutkan beberapa, tapi kalau kita lihat dari periode 2021 sampai Q1, premiumisasi ini kita sudah meluncurkan lebih dari 20 macam. Ya, jadi kita punya inovasi yang cukup signifikan ya di dalam premiumisasi ini. Bagaimana caranya? Kita selalu melakukan inovasi yang menggunakan ingredient yang on trend. Ya, misalnya skinifikasi istilahnya. Skinifikasi di produk hair misalnya. Artinya produk-produk ingredient yang biasanya dipakai di skincare, kita bisa pakai juga di hair care misalnya. Kemudian tadi Ibu Ira sudah menjelaskan tentang winning formulation merupakan satu hal yang penting. Dan tentu saja kita dukung itu dengan harga yang sesuai untuk target kita menengah ke atas. Yang kedua, investasi media dan promosi yang sangat gencar. Tadi Bu Eni tadi sudah memaparkan bahwa media spend kita tingkatkan dari angka sekitar 5,5 sampai mendekati 7%. Itu adalah iklan-iklan yang kita tingkatkan, tapi bukan cuma iklannya lebih banyak, tapi juga kita buat lebih menarik dan lebih insightful sesuai dengan understanding kita dari consumer di Indonesia. Juga pasti didukung oleh promosi menarik dan juga teknologi. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau sempat lihat salah satu aktivasi Pons kita misalnya dengan bekerja sama dengan salah satu marketplace, kita bisa melakukan live advice buat para konsumen di mana mereka bisa mendapatkan konsultasi tentang kulitnya mereka berdasarkan foto yang mereka kirim ke situ. Jadi kita memanfaatkan teknologi seperti itu. Dan tentu saja yang terakhir adalah kita harus menggunakan jalur penjualan yang cocok untuk produk-produk premium. Tadi e-commerce sudah kita sebutkan, e-commerce is growing very fast, cepat sekali, hampir 50%, dan kita tumbuh bahkan lebih cepat dari itu. Kemudian juga di jalur-jalur seperti health and beauty, maupun juga jalur inovasi baru seperti social commerce. Begitu mungkin paparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yakin. Setelah Pak Yakin tadi memaparkan mengenai premiumisasi, strategi dan eksekusinya, sekarang saya akan mempersilahkan Ibu Herni Raharja untuk bicara lebih jauh mengenai digitalisasi di CD. Silakan Ibu Herni. Terima kasih Bu Kristi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya bisa berjumpa hari ini. Saya Herni Raharja dari Sales yang memimpin penjualan untuk Unilever. Saya akan memfokuskan siang ini pembicaraan lebih ke digitalisasi di Unilever Indonesia. Sebagai latar belakang, Nielsen itu sudah melaporkan perkembangan dari digitalisasi di market Indonesia setiap tahunnya. Dan hal ini pun tentunya menjadi fokus utama untuk Unilever. Ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah tentunya fokus dengan e-commerce, apa yang kita sebut juga d-commerce atau digital commerce, yaitu corong Unilever untuk memasuki marketplace dan juga omnichannel. Saat ini kontribusinya sudah 5% di tahun 2021 terhadap total penjualan Unilever secara keseluruhan. Yang kedua kami lakukan juga adalah e-route to market, artinya adalah digitalisasi kita terhadap route to market yang kita punya, terutama di general trade. Pada saat ini kontribusinya sudah 9% di tahun 2021 dan ini terus berkembang terus. Kalau kita lihat tabel di tengahnya itu, perkembangan di e-commerce sudah 150% dari tahun 2018 ke tahun 2021. Dan untuk ERTM atau route to market digital, kita sudah bertumbuh CAGR dengan 30% di tahun 2018 hingga tahun 2022. Strategi ke depannya bagaimana kita mempertahankan momentum pertumbuhan dan keunggulan kompetitif dalam distribusi melalui peningkatan kapabilitas digital ini adalah sangat penting. Yang pertama untuk e-commerce tentunya sangat penting kita memiliki portfolio yang sesuai untuk e-commerce.
karena kita harus memaksimalkan portfolio yang kita jual, di mana konsumen di dalam e-commerce ini jauh lebih mengikuti tren, saya bilang, dan juga lebih mengeksplorasi kategori-kategori baru. Kemudian dalam penciptaan permintaan, atau kita harus mengcapture permintaan yang tinggi di market. Kita gunakan data driven marketing dan juga performance marketing untuk mengcapture traffic yang ada di dalam e-commerce. Tentunya peningkatan kapabilitas digital menjadi fokus utama juga buat kami. Bagaimana kita memperkuat dasar kapabilitas digital bagi semua talent-talent atau human resources yang bekerja di bidang ini, dan membangun kapabilitas baru seperti manajemen kategori online maupun social commerce untuk e-commerce secara keseluruhan. Sementara untuk digitalisasi di GT atau ERTM, e-route to market, sangat penting bahwa kita memperluas jangkauan digital, terutama konversi untuk semua bisnis to bisnis kita terhadap toko-toko di general trade, dan meningkatkan kontribusi penjualan dari online channel ini. Kita harus mendorong keterlibatan digital, misalnya dengan cara melakukan lebih banyak personalisasi dan mendorong lebih banyak sesi dan waktu penggunaan channel ini dari toko-toko kita di general trade. Yang terakhir tentu peningkatan kapabilitas digital. Bagaimana kita menggunakan teknologi untuk otomatisasi dan juga melakukan data driven analytics sehingga kita bisa lebih tepat dalam sasaran toko-toko yang kita arahkan terutama di general trade. Berikutnya dalam aplikasi strategi digitalisasi ke depannya, penting sekali untuk di e-commerce kita mendorong core dan value density, karena mungkin kita semua juga aware bahwa ongkir sangat penting untuk e-commerce. Jadi kita arahkan lebih tadi strategi yang Pak Yakin sudah paparkan, misalnya premiumisasi dengan value-value yang tinggi sehingga kita bisa mendapatkan value density yang bagus. Kemudian kolaborasi strategis dengan e-retailer strategis, misalnya ada Shopee Home Care Captaincy dan lain-lain, dan memenangkan mega event seperti 10-10, 11-11, 12-12 yang merupakan event-event penting dalam e-commerce. Untuk digitalisasi GT, ERTM, aktivasi terarah sangat penting agar personalisasi dan juga promo spesifik channel itu lebih mengena tepat sasaran terhadap toko-toko di general trade. Pengambilan keputusan juga bisa dilakukan berdasarkan data, dan tentunya pada akhirnya kita ingin agar customer kita di general trade juga mempunyai pengalaman yang istimewa dan lebih sesuai dengan kebutuhan toko-toko tersebut. Sekian dari saya, kembali ke Bu Kristi. Terima kasih Mbak Herni. Dengan demikian paparan sudah tersampaikan semuanya. Kami sudah menerima beberapa pertanyaan dari Slido. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama, ini dari Ridwan, dari Kontan, Mas Ridwan. Pertanyaan yang pertama adalah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan harga komoditas. Bagaimana target penjualan dan laba bersih UNVR sepanjang 2022? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana rencana ekspansi Unilever? Apakah ada produk baru atau perluasan pasar, juga berapa belanja modal pada tahun 2022 ini. Kami persilahkan, mungkin saya persilahkan Ibu Eni dulu untuk menjawab, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ridwan dari Kontan atas pertanyaannya. Bagaimana dampak dari fluktuasi material terhadap margin perusahaan? Memang margin perusahaan akan mengalami tekanan di masa-masa inflasi seperti ini. Apa yang kita akan lakukan? Pertama, kenaikan harga yang akan kita lakukan untuk kuartal-kuartal berikutnya akan kita lakukan secara selektif. Karena kami juga ingin make sure bahwa competitiveness dari brand-brand kita tetap terjaga. Yang kedua, untuk mengurangi tekanan terhadap margin perusahaan, kami juga melakukan saving atau efisiensi di setiap lini dari biaya dari perusahaan kami. Dan kemudian kita juga mempertimbangkan short term and long term. Jadi untuk itu kami tidak akan mempass on semua inflasi ke konsumen. Jadi itu atas pertanyaan yang pertama, apakah dampaknya? Ya. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah rencana ekspansi. Apakah, mungkin pertanyaan saya address ke Bu Ira dulu ya Bu ya. Apakah ada rencana ekspansi mengenai produk baru mungkin atau perluasan pasar? Ya,
Kalau kita lihat sebenarnya opportunity ya dari market Indonesia ini masih sangat besar. Kita lihat dari kalau dari segi penetrasi, kita lihat dari penetrasi, kita juga lihat dari consumption level dari masyarakat Indonesia yang sebenarnya masih kita bisa gali secara terus-menerus. Dari sisi kategori kita tetap akan beroperasi di 15 kategori yang sekarang kita lakukan ya. Jadi itu yang akan kita fokuskan di tahun 2022 ini, dan di dalam 15 kategori itu kita akan coba lagi gali opportunity pertumbuhannya melalui inovasi ya, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh brand-brand kita yang besar. Lalu juga kita lihat dari bagaimana kita mengembangkan brand tersebut untuk masuk ke dalam premium segment seperti yang tadi Bapak Yakin sudah paparkan gitu ya. Terutama itu akan menjadi fokus yang utama dari beauty and personal care dan juga ice cream. Dan yang ketiga juga kita melihat masih banyak sekali kesempatan untuk bisa melebarkan konsumsi dari masyarakat Indonesia. Bahkan kalau saya lihat ini mungkin kita kasih gambaran sedikit, misalnya contohnya Pepsodent. Pepsodent merupakan brand Unilever global yang terbesar di dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan semua Unilever market di dunia, ini Pepsodent Indonesia ini bisa dibilang terbesar dari sisi turnovernya. Walaupun sudah berada di market kurang lebih dari 80 tahun, tetap kita melihat bahwa kesempatan untuk bisa menaikkan consumption ya, toothbrushing itu kita masih bisa dibilang masih belum sampai ke level 2 kali sehari 100% di masyarakat Indonesia. Jadi itu sendiri merupakan opportunity yang sangat besar. Dengan kita menggerakkan night brushing saja sudah menjadi kesempatan pertumbuhan buat brand Pepsodent. Namun demikian brand tersebut juga memiliki kemampuan untuk bisa masuk ke segmen premium. Jadi apa yang dilakukan oleh Pepsodent adalah masuk ke dalam segmen premium. Kalau dia sekarang mungkin the bulk of the business-nya itu ada di price point kurang dengan indeks sekitar 100, brand ini bisa mampu untuk bisa mengintroduce portfolio atau inovasi yang bisa di-offer dengan harga indeks 200, 300, bahkan 350 dengan range sensitif yang kita offer ke konsumen. Jadi itu hanya sebagai contoh saja apa yang akan menjadi fokus dari perusahaan di tahun 2022. Demikian Bu Kristi. Terima kasih Bu Ira atas paparannya mengenai memanfaatkan opportunities yang ada di tahun 2022. Selanjutnya tadi masih ada sedikit nih Bu Eni, ini ternyata pertanyaannya 2 tapi berpoin gitu ya, beranak. Ada pertanyaan mengenai belanja modal atau capex Unilever pada tahun 2022. Silakan Ibu Eni. Terima kasih. Mungkin yang saya bisa jawab untuk capex spending di tahun 2021 Unilever Indonesia capex spending sekitar 2,2 sampai 2,1% terhadap turnover. Dan di tahun 2022 kami akan tetap berinvestasi, terutama di bagian manufacturing untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Hendra, Fortune Indonesia. Selain strategi yang sudah disebutkan, unlock saving dan menaikkan harga jual, bagaimana strategi procurement Unilever untuk menjaga margin di tengah gejolak harga komoditas? Saya persilakan, mungkin ini saya berikan kepada Ibu Eni dulu. Oke, terima kasih Kristi. Unilever Indonesia beruntung karena kami merupakan bagian dari global Unilever yang memiliki skill yang sangat besar. Dan pembelian kami atau procurement itu benar-benar menggunakan atau meng-leverage global skill. Oleh karena itu kami bisa bernegosiasi dengan beberapa supplier besar kami sehingga mendapatkan harga yang terbaik. Selain itu of course kita juga melakukan hedging di material pada harga yang tepat. Jadi beberapa strategi sudah dijalankan oleh global procurement untuk menekan inflasi dari harga-harga baik material, raw material maupun packaging material. Baik,
Saya masih akan minta Ibu Herni untuk menambahkan mungkin Bu Herni untuk pertanyaan ini. Oh ya, terima kasih. Jadi untuk beberapa produk yang Unilever juga hasilkan seperti kecap bango, kita juga mendapat material utama dari Indonesia seperti gula kelapa. Jadi tidak semua materi kita terkena inflasi dunia. Jadi ini juga sangat bagus kita untuk membawa kembali local sourcing terutama dalam situasi dunia seperti ini. Itu salah satu contoh saja dari Unilever. Baik, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan berikutnya masih dari Pak Hendra juga. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Dalam hal packaging, apakah bulk produk Unilever akan dikurangi mengingat marginnya lebih rendah? Ini saya address ke Ibu Eni dulu. Oke, Pak Hendra, mungkin kalau bisa saya terjemahkan apakah bulk produk Unilever akan dikurangin. Pada dasarnya pada saat kita melakukan efisiensi, prinsip yang pertama kita lakukan adalah kita tidak akan sacrifice the quality karena produk is the hero. Jadi pertama kali efisiensi yang kita lakukan tidak akan mengurangi kualitas yang ada. Tapi kalau misalnya apakah packagingnya diperkecil sedikit ukurannya, mungkin akan kita review tapi tidak mengurangi kualitas dari produk itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih Ibu Eni. Saya sekarang, masih ada pertanyaan dari Semarang, dari Bapak Andreas. Pertanyaannya adalah setelah kenaikan harga 5% di kuartal pertama 2022, bagaimana rencana kenaikan harga hingga akhir tahun? Lalu yang kedua adalah bagaimana dampak ke market share setelah kenaikan harga tersebut, juga down trading ke produk yang lebih murah seperti produk-produk kompetitor. Silakan Ibu Eni. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kenaikan harga di kuartal-kuartal selanjutnya itu akan kami lakukan secara selektif. Karena kita juga ingin memastikan bahwa produk-produk kami tetap kompetitif di market. Untuk pertanyaan bagaimana kami mengantisipasi down trading, tadi seperti Ibu Ira katakan, produk-produk kami juga memiliki pack format yang memang sesuai untuk konsumen-konsumen kami di konsumen-konsumen kami, seperti kita masih mempertahankan kemasan 500, kemasan 1000, kemasan 2000 dan kemasan 5000. On top of it, kita juga punya brand-brand yang bisa menangkap konsumen-konsumen yang akan down trading. Contohnya di hair kami punya Lipo Shampoo, di mana harganya jauh lebih murah dari brand-brand kami yang lainnya. Atau di face kami juga punya Glow and Lovely. Jadi dengan demikian kami bisa melayani konsumen kami baik tingkat atas, menengah maupun tingkat bawah. Baik, terima kasih Ibu Eni. Mungkin saya akan mengundang Pak Yakin untuk menambahkan. Pak Yakin, silakan. Ya mungkin terkait dengan peningkatan harga komoditas tadi, inflasi gitu ya. Tadi disebutkan salah satunya adalah tentu saja naik harga, kemudian saving. Tapi sebenarnya premiumisasi yang tadi kita paparkan itu juga merupakan elemen penting untuk memprotek margin kita. Gitu. Jadi semakin banyak kita bisa melakukan itu, maka mix itu akan memberikan dampak positif terhadap margin kita. Baik, terima kasih banyak Pak Yakin. Satu lagi pertanyaan. Baik, ini dari Mbak Trisha. Mbak Trisha CNN Indonesia. Tadi Ibu Eni sempat menyebut kenaikan harga selektif. Kira-kira produk Unilever apa saja yang akan terkena dampak inflasi dalam waktu dekat? Jadi inflasi yang saat ini terjadi terutama disebabkan oleh harga dari palm oil serta crude oil. Oleh karena itu kalau kita melihat dari kategori di Unilever, ada dua kategori yang dampaknya lebih besar dibandingkan kategori yang lain, yaitu di kategori home care dan skin cleansing. Baik, terima kasih
Ibu Eni. Baik, ini sesi paparan publik sepertinya sudah harus kita akhiri karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 2. Buat rekan-rekan media, habis ini kita masih akan lanjutkan dengan media briefing, jadi pertanyaan dan jawaban nanti bisa kita lanjutkan di ruang media briefing. Ya, dan bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan yang ingin dijawab, yang ingin di follow up, silahkan kirimkan email ke email perusahaan yaitu unvr.indonesia@unilever.com. Sekali lagi, pertanyaan, masukan dapat dikirimkan ke email perusahaan yaitu unvr.indonesia@unilever.com. Atas nama perusahaan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, juga terima kasih kepada Bapak Ibu jajaran direksi Unilever Indonesia. Mohon maaf jika ada salah-salah, jika ada kekurangan. Kami tutup acaranya sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Demikian tadi rangkaian paparan publik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Unilever Indonesia Tbk. Kami mengucapkan terima kasih atas rekan-rekan analis dan media yang telah mengikuti acara ini sampai akhir. Salam sehat, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh aja.